Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syakira Mercy dengan NIM 222524031. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang teori bilangan dan kriptografi modern. Di materi ini membahas bagaimana konsep-konsep matematika khususnya pada teori bilangan yang digunakan untuk menjaga keamanan data di era digital saat ini. Nah, selanjutnya ada pendahuluan. Teori bilangan merupakan fondasi utama dalam perkembangan kriptografi modern. Perkembangan teknologi digital mendorong teori bilangan menjadi elemen penting dalam keamanan data, mulai dari konsep dasar bilangan prima, kongruensi modular, hingga struktur grup. Nah, Burton pada tahun 2007 menjelaskan bagaimana teori bilangan membentuk dasar sistem penyandian informasi. Jadi, Burton ini menjelaskan bahwa konsep-konsep ini menjadi dasar dari kriptografi modern yang ingin kita gunakan setiap hari, misalnya saat mengirim pesan, bertransaksi, atau sekedar membuka HP. Awal kriptografi, Cesar Chipher. Dari kriptografi, menurut Sanger, kriptografi adalah ilmu dan seni untuk menjaga keamanan pesan. Cesar Chipher ini adalah contoh awal penggunaan aritmatika modular dalam kriptografi. Sistem ini menggeser huruf alfabet berdasarkan nilai tertentu. Keterbatasannya membuat teknik ini mudah dipecahkan melalui analisis frekuensi huruf, sehingga mendorong berkembangnya teknik penyandingan yang lebih kuat. Jadi, pada Cesar Chipher, huruf alfabet digeser dengan jumlah tertentu. Tapi kelemahannya, teknik ini tuh mudah sekali dipecahkan hanya dengan melihat pola frekuensi huruf, karena itu perkembangan teknologi menuntut metode penyandingan yang jauh lebih kuat. Selanjutnya yaitu peralihan ke kriptografi modern. Perkembangan komputer memungkinkan eksplorasi struktur matematis yang jauh lebih kompleks. Kriptografi simetris berkembang melalui mesin rotor, namun kriptografi kunci publik membawa revolusi besar dengan memanfaatkan fungsi satu arah dan teori bilangan seperti faktorisasi bilangan dasar dan logaritma diskrit. Jadi sistem-sistem yang dulu tuh masih sederhana, sekarang bisa memanfaatkan struktur matematika yang jauh lebih kompleks. Kriptografi simetris ini muncul melalui mesin rotor. Nah, tapi perubahan besar terjadi ketika kriptografi kunci publik ditemukan. Sistem ini menggunakan fungsi satu arah dan teori bilangan faktor dan teori bilangan seperti faktorisasi bilangan besar dan logaritma diskrit. Selanjutnya, kriptografi kunci. Konsep dari kriptografi itu ada dua kunci. Yang pertama ada publik, yang kedua ada privat. Memungkinkan komunikasi aman di jaringan luas. Algoritma seperti RSA dan lain-lain sangat bergantung pada sifat bilangan prima serta operasi eksponensial modular. Sistem ini menggunakan dua kunci berbeda, kunci publik untuk enskripsi dan kunci privat untuk deskripsi. Kunci privat dan kunci publik ini sesungguhnya secara matematis berhubungan. Walaupun demikian, kunci privat tidak dapat ditemukan menggunakan informasi yang didapat dari kunci publik. Nah, jadi meski kunci publik dan privat punya hubungan matematis, kita tidak bisa menemukan kunci privat hanya dari kunci publik. Itulah yang membuat sistem ini aman. Knapsack Cryptosystem. Algoritma Merkle-Hellman memanfaatkan subset problem untuk membangun sistem kunci publik. Barisan suppressing digunakan sebagai kunci privat karena mudah dipecahkan, sementara transformasi modular mengubahkan menjadi kunci publik yang sulit dikembalikan tanpa informasi privat. Yang kedua itu, the Snapshot Cryptosystem itu menggunakan salah satu penerapan menarik dan teori bilangan dalam dunia kriptografi modern. Sistem ini berakar pada permasalahan matematika yang disebut subset sum problem atau knapsack problem, yaitu sebuah
persoalan klasik dalam kombinatorika dan teori bilangan. Jadi, di sini diberikan superensing dipakai sebagai kunci privat, lalu barisan tersebut diubah menjadi kunci publik menggunakan operasi modular, sehingga orang lain tidak bisa mengembalikannya tanpa kunci privat. Proses enkripsi dan dekripsi knapsack. Enkripsi dilakukan dengan mengalihkan bit pesan dengan elemen kunci publik dan menjumlahkannya. Deskripsi dilakukan dengan menghitung nilai inverse modular dari penggali dan menyelesaikan kembali knapsack superensing. Struktur teori bilangan membuat sistem ini bekerja dengan aman. Jadi, untuk dekripsi, kita menggunakan inverse modular untuk membalik prosesnya dan kembali ke barisan superensing. Semua proses ini bekerja karena struktur teori bilangannya yang kuat. Akar primitif dan logaritma diskrit. Yang pertama, digunakan pada Di-Velman dan Elgamal. Yang kedua, keamanan bergantung pada sulitnya menghitung logaritma diskrit. Yang ketiga, operasi G pangkat A mod P yaitu mudah dihitung, tapi sulit dibalik. Jadi operasi diskrit G pangkat A mod P itu sangat mudah dihitung, tapi membaliknya tuh atau mencari nilai A sangat sulit. Kesulitannya itu karena matematika ini menjadi dasar keamanan metode tersebut. Di slide terakhir yaitu ada kesimpulan. Teori bilangan telah menjadi dasar utama keamanan digital modern. Konsep seperti bilangan prima, kongruensi modular, akar primitif, dan logaritma diskrit membentuk algoritma yang melindungi komunikasi dan transaksi miliaran pengguna. Di era ancaman kuantum, teori bilangan kembali memegang peran melalui kriptografi pasca kuantum, menegaskan bahwa matematika ini adalah fondasi yang menjaga keamanan, keandalan, dan keberlanjutan teknologi digital masa kini dan masa depan. Jadi, konsep seperti bilangan prima, modular, akar primitif, dan logaritma diskrit ini digunakan dalam sistem-sistem yang melindungi komunikasi dan transaksi setiap harinya. Bahkan di era ancaman komputer kuantum ini, teori bilangan tetap relevan melalui pengembangan kriptografi pasca kuantum. Artinya teori ini berperan penting untuk menjaga keamanan teknologi sekarang sampai di masa depan. Oke, baik, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.